Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-6 hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke dunia ini bukan semata-mata tidak ada maksud tertentu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan 3 tujuan. Yang pertama Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepadanya, tidak menyekutukan. Tujuan yang pertama Allah menciptakan manusia adalah bagaimana kita untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukan. Semua yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah yang bersifat secara vertikal, yaitu ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah yang bersifat horizontal yang berhubungan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lingkungan. Keduanya bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala semua yang kita lakukan dilakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memulainya dengan niat yang baik dan juga mengakhirinya dengan niat yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita sudah jauh daripada haluan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, maka segera kembalikan diri kita kepada jalur bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menciptakan manusia, yaitu dalam rangka disampaikan oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Inni za'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kita diciptakan sebagai seorang pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Ibda binafsi, pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang dipimpinnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan. Sikap seorang pemimpin hendaklah dia mengawali dirinya, menjaga keluarganya daripada dahsyatnya azab api neraka. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sebagai seorang pemimpin, maka hendaklah kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi, pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Seorang pemimpin keluarga hendaknya dia menjaga keluarganya, menyelamatkan keluarganya agar bisa juga dibawa selamat untuk dunia wal akhirat. Di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk membawa keluarga kita, menjaga diri kita, bagaimana Allah memberikan sebuah pendidikan kepada kita dengan saum Ramadan, sehingga saum Ramadan ini membentuk diri kita, menjaga keimanan kita, dan melahirkan manusia dan insan-insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hendaklah kita bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dipercaya bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi di kalangan semua umat manusia pun beliau dipercaya. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena kepercayaan. Beliau terkenal dengan budi pekerti dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, suri tauladan yang mulia terdapat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita menjadi rahmat? Oleh karena itu hendaklah kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hendaklah kita mencontoh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana Rasulullah bersikap menjadi seorang diri pribadi, menjadi seorang pemimpin keluarga, menjadi seorang pemimpin masyarakat, menjadi seorang imam, mengajarkan lewat akhlak-akhlakul karimah, lewat contoh-contoh yang baik. Oleh karena itu mari kita teladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan ini ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan kepada kita akhlakul karimah, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga kepribadian kita, sehingga benar-benar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bersungguh